Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, pada kali ini kita akan bahas tentang perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Oke, dan misalnya kita dihadapkan pada suatu bilangan, baik bilangan positif dan negatif yang ketemu dalam suatu operasi perkalian. Bagaimana caranya? Ada beberapa aturannya. Yang pertama, bilangan yang positif dikali dengan bilangan yang positif, maka hasilnya positif. Kalau bilangan positif dikali dengan negatif, maka hasilnya dengan negatif. Bilangan yang negatif dikali dengan positif, hasilnya negatif. Bilangan yang negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya positif. Nah, kita lihat kesimpulannya. Dua bilangan yang bertanda sama jika dikalikan pasti hasilnya positif. Contohnya, nah kita lihat ya, yang bilangan positif dikali positif hasilnya positif, negatif dikali negatif hasilnya negatif. Nah, itu dua bilangan yang bertanda sama pasti hasilnya adalah bertanda positif. Kalau dua angka atau dua bilangan yang tandanya berbeda, kalau dikalikan hasilnya adalah negatif. Nah, oke. Pada operasi perkalian ada tiga sifat. Sifat yang pertama yaitu sifat komutatif, yang kedua ada sifat asosiatif, yang ketiga sifat distributif. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama sifat komutatif. A adalah suatu bilangan bulat positif dan B adalah suatu bilangan bulat. Jika A dikali B, hasilnya akan sama dengan B dikali C. Sifat yang pertama. Contohnya, 4 dikali 5 hasilnya akan sama dengan 5 dikali 4. Untuk sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif, di mana A dikali B, A dalam kurung A dikali B dikali C, hasilnya akan sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Perhatikan contoh berikut. Oke, gampang ya, bisa ya. Untuk sifat yang ketiga yaitu sifat distributif. Sifat yang seperti apa itu Ibu? Sifat distributif adalah jika A dikali dalam kurung B ditambah C, hasilnya akan sama dengan A dikali B ditambah B dikali C. Itu sifat perkalian terhadap penjumlahan. Nah, bagaimana jika terhadap pengurangan? Perhatikan, A dikali dalam kurung B dikurangi C, hasilnya akan sama dengan A dikali B dikurangi A kali C. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Ketahui A dan B adalah suatu bilangan bulat. Disebut A faktor dari B jika ada N. Sedemikian hingga A dikali B sama dengan N. Kita cari faktor dari 6. Perhatikan ya. 2 merupakan faktor dari 6. Kenapa? Karena 2 dikali 3 sama dengan 6. 3-nya sebagai N. 3 merupakan faktor dari 6. Kenapa? Karena 3 dikali 2 sama dengan 6. 2 sebagai N. 6 dikali 1 sama dengan 6. 6 merupakan faktor dari 6. 1 kali 6 sama dengan 6. Maka 1 merupakan faktor dari 6. Jadi faktor dari 6 ada 1, 2, 3, dan 6. Sudah dipahami ya? Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Ayo, kira-kira angka berapa saja bilangan prima? Tahu? Kasih contoh ya. Angka 2. 2 merupakan bilangan prima. Kenapa Bu kok bilangan prima? Nah, faktor dari 2 hanya angka 1 dan bilangan itu sendiri atau angka 2 itu sendiri. Bilangan prima berikutnya ada berapa lagi? Contohnya 3. Faktor dari 3 berapa saja? Yaitu 1 dan 3 atau angka itu sendiri. Untuk selanjutnya bisa kalian cari di
rumah, kira-kira bilangan prima itu ada berapa saja. Nah, yang terakhir kita akan bahas tentang urutan pada operasi. Jika kita dihadapkan dalam suatu operasi bilangan, misalnya 6 dikali 2 dibagi 3 ditambah 4 dikurangi 1 dikali 0 ditambah 7 sama dengan berapa? Nah, bagaimana itu kira-kira kalau ada soal seperti itu, kira-kira kita mengerjakannya bagaimana? Nah, ternyata ada urutan-urutannya. Urutan yang pertama itu kalian kerjakan yang ada dalam kurungnya dulu. Kalau dalam suatu operasi bilangan campuran, kita cari yang ada kurungnya. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu. Untuk urutan yang kedua yaitu hitunglah yang ada pangkatnya atau eksponen. Tahu pangkat ya? 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 5 dan seterusnya. Tuh, kita hitung. Jadi yang pertama kita hitung dulu yang ada di dalam kurung. Yang kedua kita hitung dulu yang mempunyai pangkat atau eksponen. Oke, untuk urutan yang ketiga yaitu perkalian atau pembagian. Jika ada suatu perkalian atau pembagian, kalian hitung dulu yang ada di sebelah kiri. Contohnya 48 dibagi 2 dikali 3. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita kerjakan yang pembagian dulu. Loh Bu, kok pembagian dulu? Nggak perkalian dulu? Tidak. Kenapa? Karena kita kerjakan yang ada di sebelah kiri dulu. Coba soalnya kalau Ibu ganti 4 dikali 6 dibagi 2. Kita kerjakan yang perkalian dulu. Loh Bu, tadi pembagian dulu, kok sekarang perkalian dulu? Ingat, kita kerjakan perkalian atau pembagian yang ada di sebelah kiri. Jadi yang ada di sebelah kiri, apakah perkalian dulu ataukah pembagian dulu? Kita lihat. Ingat ya, yang pertama kita kerjakan yang ada dalam kurung. Yang pertama kita kerjakan yang mempunyai kurung. Yang kedua kita kerjakan atau kita hitung yang mempunyai pangkat. Yang ketiga kita hitung perkalian atau pembagian dari sebelah kiri. Seperti itu. Sudah dipahami ya? Untuk yang keempat yaitu kita kerjakan hitunglah penjumlahan dan pengurangan dari sebelah kiri. Perhatikan contoh berikut. Oke, seperti biasa ada 2 tugas. Yang mana tugas pertama kalian kerjakan langsung pada aplikasi e-learning. Yang tugas kedua kalian jawab pada kolom komentar. Jangan lupa sebutkan nama dan kelasnya. Oke, pembelajaran kali ini Ibu tutup. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.